Tsumma alam. Kemudian beliau membahas tentang adab-adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu tsumma alamu. Kemudian ketahuilah rahimakumullah anna lidzikri adaban. Zikir itu mempunyai yakni untuk mempunyai. Zikir mempunyai adab yang harus dipenuhi. Wa anna hudural qalbi ma'al lisan halat dzikri huwa ahammuha wa akatuha. Dan sesungguhnya hudurul qalb, hati hadir ma'al lisan, dengan bersama dengan lisan yang sedang berzikir, halat zikri ketika dia berzikir, ketika huwa ahammuha, ini adalah yang paling penting dari adab-adab zikir. Wa akatuha, dan lebih kokoh daripada apa? Adab itu yang paling penting dan yang paling ditekankan ini adalah hudurul qalb. Fa'alaikum bih, maka pegangilah itu. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidi dzikri wa thamaratihil maqsuda illa bil hudur. Karena orang yang berzikir la yakadu hampir la yasilu, tidak nyampe ila syai'in, ke sesuatu min fawaidi dzikri, dari faedah-faedah dzikir, wa thamaratihi, lan buah-buahnya dzikir yang menjadi al maqsuda, yang menjadi tujuan, illa bil hudur, kecuali dengan hadirnya hati. Karena orang yang berzikir hampir tidak bisa nyampe ke tujuannya dari zikir kecuali dengan hadirnya hati. Maka ini yang paling penting dari itu adalah apa? Adab dari adab adalah apa? Hudurul qalb. Wa min adabi dzikri, dan termasuk adab-adabnya zikir ayyakuna dzakiru lillah al akmalil adab wa ahsanil hayat zahiran wa batinan. Termasuk adab zikir adalah si dzakir kepada Allah, adzakir lillah, ini berada dalam keadaan ala akmalil adab, dengan berada yang berpegang atau berada pada sempurnanya adab, wa ahsanil hayat, dan lebih bagus-bagusnya keadaan, punya wudu, hatinya bersih, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Wa ayyakuna ala taharatin wa nadzafatin tammah, dan dia berada pada tahara, kesucian, wa nadzafah, dan kebersihan, tammah, yang sempurna. Wa ayyakuna fi hali dzikrihi khasyian lillah, dan ketika dalam keadaan zikir dia ini khusyuk lillah, ini artinya khusyuk lillah, mu'azziman li jalalihi, mengagungkan pada keagungan Allah, mustaqbilan lil qiblah, ngadep ke kiblah, mutriqan, menundukkan kepala, sakinal atraf, matanya napa panteng, tenang, tidak jelalatan, tidak melihat ke sana kemari, ka'annahu fi shalah, kayak dia dalam keadaan salat. Salat sendiri juga zikir itu sebenarnya. Salat sendiri itu ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya batinnya niki bersih. Orang sing ditanya, lah kemudian zikir sampai tiduran sambil ini, ya gak ada makruh apa enggak? Ya enggak makruh, wong Gusti Allah ngendika, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, berzikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan wa ala junubim, dan keadaan berbaring. Gak ada makruh zikir itu sebenarnya, kecuali zikir lisan ketika berada di tempat-tempat yang gak layak, kayak di WC. Selain itu gak ada makruh. Dalam keadaan zikir kepada Allah dalam keadaan ini ya gak ada kemakruhan sama sekali. Cuman ketika kamu bisa duduk menghadap kiblat, dalam keadaan wudu, dalam keadaan pakaian bersih, dalam keadaan hati bersih daripada niki, maka niku adalah itu adalah keadaan terbaik untuk berzikir kepada Allah. Tapi bukan berarti yang lain jelek. Ketika kamu junub bahkan dalam keadaan haid bahkan berzikir, apakah buruk? Ya enggak ada buruknya zikir itu, kecuali zikir-zikir khusus kayak sholat. Makanya sholat malam itu sebelum sholat yang benar-benar sholat, yakni mengkhususkan, dan ini kan sholat jenenge sholat apa, kayak sholat istiftah dulu atau iftitah.
sholat pembuka dhisik. Sholat rakaat rada cepet. Gak usah ini baru kemudian ben-ben apa biar hatinya niki bener-bener ketika sholat zikir sholat ini bener-bener sudah nopo siap semuanya, maka didahului dengan ini. Maka sholat fardu juga seperti itu. Sholat sunnah qobliyah dhisik kabeh. Nek ba'diyah durung mesti ono, tapi nek qobliyah ono kabeh. Karena apa? Untuk mempersiapkan bener-bener hati niki bener-bener nopo ben konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya mungkin baru di pasar, baru ada pekerjaan apa-apa, maka kemudian apa, menyiapkan diri dulu dengan qobliyah atau dan kalau sholat malam dengan sholat delak apa, iftitah atau istiftah namanya, kayak sholat 2 rakaat sebelum niki. Nah. Ini dalam rangka dalam luarnya dalam keadaan bersih sudah. Tsumma innal matluba minal abdi, kemudian yang dituntut dari seorang hamba, yang diminta dari seorang hamba alla yazala dzakiran, untuk dia selalu berzikir lillahi pada Allah fi jami' ahwali, dalam segala keadaannya, wa ala dawami awqati, dan dalam selam atau wa ala dawami awqati, dan dalam waktu semuanya, langgengi waktu ini, ya langgengi waktu ini selalu di waktu-waktunya dia berzikir kepada Allah sehingga semakin baik. Fa in amkanahu dawam ala hadzal adab, kalau memungkinkan dia untuk terus ad-dawam terus ala hadzal adab, atas adab-adab di atas allati dzakarna yang kami sebutkannya, minat thaharah dari bersih, istiqbal menghadap kiblat, wa ghairimah dan yang lain-lain, fi dawami ahwalihi, dalam sebuah keadaan dia ketika berzikir, kamu sya'du arbabil khalwah, sebagaimana itu adalah keadaannya orang-orang yang mempunyai, yang berkhalwah, menyepi untuk Allah, wal inqita ilallah, dan menyendiri, melepas inqita, putus dari luar menuju Allah, hanya pada Allah sana. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, kama huwa sya'nu if'al wa tawim fa'ala wa tawama, maka dia kalau memang itu mungkin untuk melakukan seperti itu, ya fa'ala wa tawama, maka dia lakukan wa tawama, dan dia melanggengkan. Kalau memungkinkan dia untuk selalu berzikir kepada Allah dengan keadaan yang sifat tadi, yang di atas tadi, yang tadi ada pada zikir tadi, maka ya lakukan itu terus, sebagaimana orang-orang yang memang mengkhususkan diri untuk ibadah, orang-orang yang memang sudah putus dari luar, dari orang-orang dari makhluk, hanya kepada Allah saja, seperti itu bisa mampu, ya lakukan itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya illam yumkinhu at-tawam ala dzalik, kalau memang tidak mungkin baginya at-tawam untuk langgeng ala dzalik, untuk itu, wa huwal aktsar wal aghlab, dan ini adalah yang paling kebanyakan dan ghalibnya seperti ini, fayambaghi lahu ayyaj'ala lahu waqtan muayyanan, maka seyogyanya bagi dia untuk menjadikan untuknya waktu muayyanan yang tertentu, yajlisu fi dzikr, yang dia duduk di waktu itu dia berzikir pada Allah. Kalau tidak bisa selalu seperti itu, ya khususkan waktu-waktu khusus, nggak usah semampunya untuk berzikir kepada Allah dengan menghadap kiblat, dengan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersih, tempatnya bersih, menunduk kepalanya dan seterusnya. Muta'addiban, seraya beradab bihadil adab, dengan adab-adab ini, allati dzakarna yang kami sebutkannya, wa bima fi makna, dan apa-apa yang sama dengan fi makna, dalam maknanya, yakni hal-hal yang sama dengan yang saya sebutkan tadi, mimma lam yadhkuru, dari orang perkara-perkara yang tidak kami sebutkannya. Tsumma la yazalu fi baqiyati awqatihi dzakiran lillah, kemudian dia terus di waktu yang lain
selain waktu khusus untuk berzikir yang dia menghadap kiblat tadi, itu dia selalu terus berzikir kepada Allah Ta'ala, qaiman dalam keadaan berdiri, wa qaidan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an dalam keadaan tiduran, min ghairi haddin tanpa ada batasan, wala taqidin dan tanpa ada ikatan. Kama qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka berzikirlah kalian pada Allah dalam qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk-duduk, wa ala junubikum dan di atas dan di atas sisi-sisi kalian dalam keadaan tiduran. Nah, niki kalau nggak bisa bukan berarti kemudian makruh untuk kamu zikir dengan tiduran, enggak. Wal yahdhar minal ghaflah, dan hati-hatilah dari lalai, dzikir dari zikir penting. Jangan sampai kamu lupa dengan dari zikir pada Allah. Fi waqtin minal awqat, lah selalu lupa dalam satu waktu dari beberapa waktu. Jadi maksudnya napa jenenge niki dalam keadaan apapun ya sih ana zikire kudune. Tidur ya ana zikire walaupun sedilut. Dalam keadaan ngobrol ya ana zikire walaupun nanti di akhir dengan majelis subhanakallahumma bihamdika diampuni. Jadi dalam keadaan apa-apa niki ketikane jangan sampai lupa, jangan sampai lali dari zikir dalam satu masa dalam keadaan tertentu kamu. Dalam keadaan jalan kemana, yus ana zikir, maksudnya bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Harus seperti itu jalan, ana zikire. Fa innal ghaflah an dzikrillah katsiratud dzurur. Karena lupa lalai dari berzikir pada Allah ini banyak bahayanya, katsira banyak ad-dharar bahayanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi illa kanat alaihi minallahi tirah. Man, siapapun qa'ada yang duduk maq'adan pada satu tempat duduk, lam yadhkurillah, dia tidak berzikir pada Allah fi di dalam tempat duduk tersebut, dalam masa duduk dia itu tidak pernah ada zikir pada Allah, illa kanat, tidak terjadi illa kanat, kecuali menjadi atasnya minallah dari Gusti Allah tiratun, yakni penyesalan. Ada mengatakan tirah yakni dosa, ada dosanya, ada konsekuensi buruknya. Ada yang bilang ya ketun, pasti anak merasa menyesal, ada penyesalan nanti kalau sampai tidak berzikir sama sekali. Wa manit toja'a, dan barang siapa yang tiduran majaan pada tempat tidur, pada satu tempat tidur, lam yadhkurillah fi, dia tidak berzikir pada Allah di situ, illa kanat alaihi minallahi tirah, kecuali akan ada penyesalan dari Allah, dari Allah, yakni dari buka dikei karo Gusti Allah, buka diberi ini sama Allah, bahkan mungkin nonton sesuatu yang merepotkan dia, siksane Gusti Allah karena ada zikirnya. Waman masya mamsyan, dan siapa yang berjalan dengan satu perjalanan, la yadhkurullaha fiha, dia tidak berzikir di situ dalam perjalanan itu dengan Allah, illa kanat alaihi minallahi tirah, maka ada penyesalan yang dia nyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Intah. Wa manat tirah al-hasrah, artinya hatta tirah adalah asrah, ke penyesalan. Wakilat tabi'ah, yang kata kita tabi'ah, ono konsekuensi buruknya, ono dosane. Warubbama tasallat wasyaitanu 'alal ghafil, terkadang-kadang akan menguasai, setan akan menguasai alal ghafil, terhadap orang yang lupa tidak berzikir pada Allah.
wastaula alaihi, dan kadang syaitan menguasainya, bisa babi ghaflati, dengan sebab lalai dia an dzikri maulahu, dari berzikir kepada tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa ya'shu an dzikrillah, yang berpaling dari zikir Rahman, dari berzikir kepada Allah Ar-Rahman, barang siapa berpaling dari zikir belas, nuqayyid, maka kami akan siapkan untuk menguasai lahu, untuknya syaitan, akan aku siapkan syaitan supaya menguasai dia, fahuwa lahu qarin, maka dan kemudian syaitan menjadi orang yang selalu menyertainya. Qarin yakni orang yang menyertai, selalu menyertai. Syaitan akan menyertai dia terus, dibisiki terus oleh syaitan. Kalau tidak mau berzikir, semakin banyak berzikir, maka syaitan semakin menjauh. Hatinya dipenuhi dengan Allah, dengan zikir pada Allah, syaitan gak masuk, takut. Wa qala ta'ala, makanya Kanjeng Nabi gak ono, gak iso. Kanjeng Nabi punya korin ndak, sakjane ya ono korine, cuma ditundukkan oleh Allah kepadanya, wis gak iso ganggu, gak wani ganggu, tidak berani memberi saran kecuali kebaikan. Wa qala ta'ala istahwadha alaihimu syaitanu fa ansahum dzikrallah, menguasai kepada mereka syaitan menguasai mereka, fa ansahum dzikrallah, kemudian syaitan menjadikan mereka lupa pada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita enggak tok zikire, semakin banyak tidak berzikirnya, mereka semakin masuk, semakin menyibukkan kita. Makanya napa jenenge niki, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan seseorang niku punya dua hati. Sisi ciling ini sing ngono. Nek mbok iseni kebeki karo Gusti Allah, ya pasti yang lain akan hilang dari hati. Kalau dikebeki dengan yang lain, maka syaitan semakin menguasai, maka akan semakin napa, hilanglah napa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sya'dil mu'min ayyadhkura rabbahu katsiran, termasuk yang seharusnya keadaannya seorang mukmin adalah dia berzikir, untuk berzikir Tuhannya katsiran, dengan banyak. Kama anna wasfal munafik, sebagaimana sesungguhnya sifatnya orang munafik, alla yadhkura rabbahu illa qalilan, untuk tidak berzikir kepada Tuhannya kecuali sedikit. Kalau Allah Ta'ala fi wasfil munafikin, Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati orang munafik ngendika ngene, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka berbuat riya, memperlihatkan diri kebaikan ibadah dia kepada orang-orang, wa la yadhkurunallah, dan mereka tidak berzikir kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Masih ingat nek ono musibah, ono niki kadang-kadang ingat Allah, tapi semangat sedikit mungkin masih niki. Qala wa fi mulazamati dzikri wal mutawamati alaihi tardul syaitan, dan dalam melanggengkan kepada zikir, wal mutawamati alaihi, dan terus menerus kepadanya dengan zikir, ini tardul syaitan, di situ ada pengusiran kepada syaitan. Wa qat'un, dan bisa memutus liwaswasatihi, pada bujukannya. Kama warad anna syaitana jathimun ala qalbil abd, sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW, anna syaitana, sungguhnya syaitan, jathimun, ini nekem, ini deprok, ala qalbil abdi, di atas hatinya hamba. Fa idza dzakarallah, ketika dia berzikir kepada Allah, khanasa, maka menghilanglah niku syaitan. Syaitan itu namun dekem dobrok niku, tapi nek di hatinya zikir kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, maka dia akan hilang sirna setan itu. Wa idza ghafala, ketika dia lupa,
waswasalahu, maka dia mengganggunya, mengganggunya, ridu cara bahasa Jawa nih, ridu nih. Fayambaghi wa yata'akkadu al-muwadzafatu wal mulazamatu li dzikrillah. Maka sayugjanya ditekankan al-muwadzafah untuk melanggengkan, wal mulazamah dan terus li dzikrillah pada zikir Allah Subhanahu wa taala, dawamil auqat pada waktu-waktu, maka selalu ala dawamil auqat, yakni di atas semua waktu terus berzikir, fi umumil ahwal, dalam keadaan semuanya keadaan, dalam semua keadaan. Qala alaihi salatu wassalam lirrajuli alladhi qala lahu ya Rasulullah qad kathurat alayya syara'il Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kepada seorang yang telah berkata kepada Rasulullah, yang telah matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, qad kathurat, benar telah banyak alayya padaku syara'il Islam, syariat Islam. Saya tahu syariat Islam itu banyak, gini. Famurni, perintahkan kepadaku bisya'in, sesuatu atasyabbatu bi, yang aku akan berpegang itu terus tenanan, akan selalu berpegang itu terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal, faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, teruslah lisanmu basah dari zikir Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir pada Allah. Nah, kita tahu bahwa zikrul qalb itu tidak kalah pentingnya, bahkan lebih pentingnya. Yo, artinya apa, selalu ucapkan la ilaha illallah, sebutkan Allah, terus ingat Allah terus. Pertama dipaksa, iya pertama, tapi lama-lama pasti sidik-sidik pasti Allah. Sidik-sidik pokoknya Allah di hatinya. Itu susi pasti lama-lama akan terbiasa seperti itu. Akan terbiasa hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala. Waqad atal ulama rahimahumullahu taala min fadailidz dzikri aw arjahiyati ala ghairihi minal amali shalihah annahu tumkinul mutawamata alaihi jamil awqat wal ahwal. Waqad ada al ulama, dan ulama telah menghitung, telah menghitung min fadailidz, termasuk fadilah dzikir, wa arjahiyati, dan keunggulan zikir ala ghairi, dibanding yang lain minal amal as-shalihah. Ada ulama ini menghitung zikir ini termasuk unggul dibanding yang lain, annahu, karena sesungguhnya zikir itu tumkinul mudawamata alaih, mungkin untuk selalu dilanggengkan, fi jamil awqat, di setiap waktu, wal ahwal, dan keadaan, li'annahu, karena zikir itu ghairu muaqqatin, tanpa dibatasi dengan waktu, tidak batasi biwaktin dengan waktu, bal huwa ma'murun alat dawam, baliknya zikir itu diperintahkan alat dawam, selalu, wa yata'atahu, dan bisa melaksanakannya, tidak melakukannya, al-muhdits, orang yang hadas, wal junub, dan orang junub, dalam keadaan wudu, dalam keadaan junub bisa zikir, wal masyghul, orang yang sibuk, wal farig, orang yang kosong, dalam keadaan dia macul, bisa berzikir Allah kayak iso ini lisane. Nah, kalau yang lain kan tidak bisa. Nah, hatinya berzikir ketika lisannya nggak kuat. Kalau Allah ambil ngos-ngosan kan dia nggak kuat. Ini hatinya. Ini bisa semuanya. Wala hakadza ghairu, tidak seperti ini lainnya zikir. Baik minas sholat, baik sholat, wassaum, tilawah, membaca Quran, sholat, junub gak iso, kudu wudu, tempat najis pun gak bisa, membawa najis pun gak bisa, dalam pakaian kotor pun gak oleh, puasa
Nah, puasa dalam keadaan haid gak boleh, gak bisa. Baca Quran junub pun gak boleh. Fa innallaha, karena sholat, puasa, tilawah, syara'id, ada syarat-syarat atau waqafu aliyah yang ibadah-ibadah itu tergantung padanya, kandek kayaknya padanya, tergantung padanya. Nek dilakukan jadi sah. Wa auqatun, dan ada punya waktu-waktu la tasihu illa fiha, yang sholat yang itu tidak bisa dilakukan kecuali di dalam waktu tersebut. Sholat kayak iso sholat sunnah waktu ba'da tulu'i syams, setelah sholat subuh gak oleh sholat sampai irtifa'u syams ya. Wa afdhalul amali afshalah, lebih utama-utamanya amal itu sholat. Wa hiya mamnu'atun fi nahwi thulutsin nahar, sedangkan sholat itu dilarang sekitar sepertiganya siang. Min ba'di sholat subuh, mulai dari setelah sholat subuh ila irtifai syams, sampai tinggi matahari. Wa min ba'di sholatil asar, dan setelah sholat asar ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Wa shaumu mamnu'un illa finnar, puasa dilarang kecuali waktu siang, waktu malam gak boleh puasa. Wa qiraatul Qur'an al-karimah, baca Quran yang al-karim yang mulia, mamnu'atun dilarang ala sahibil janabah, yang boleh janabah. Wa ghairu mahbubatin, bahkan tidak disunahkan min sahibil asyghal, dari orang yang punya kesibukan allati tufarriqul qalba, yang bisa menjadikan memecah hatinya, pikirannya ke sana kemari. Bihaitsu la yastami umma qalbuhu, di mana di tempat dalam keadaan hatinya tidak kumpul bersamanya. Wa dzalika li hurmatil Qur'an, dan itu kenapa tidak disunahkan dalam keadaan seperti itu? Li hurmatil Qur'an, karena kehormatan Quran, wa jalalati, dan keagungannya, supaya kita ketika niki dalam keadaan ingat pada Allah, ingat pada apa yang dingendikan Al-Qur'an. Ini enggak dikira zikir kapan wae. Wa amma dzikru, adapun masalah zikir, faqat wassa'allahul amra fi, Allah telah meluaskan urusan dalam masalah zikir, rahmatan ibadi, sebagai rahmat kepada hamba-hambanya, wa minnatan, dan sebagai pemberian alaihi, pada mereka. Wa ma'adzalika fal mu'natu fihi qalila, selain wa ma'adzalika, selain itu sudah diluaskan, selain itu fal mu'natu fihi qalila, biayanya sedikit. Enggak perlu ada usaha yang banget nek zikir. Ya memang kepingin sing utama zikir, sing hudur ya mesti lebih banyak, tapi tanpa itu kan gampang. Wis maca la ilaha illallah, bahkan mengucapkan Allah, jumhur ulama, kebanyakan hampir semua ulama mengucapkan Allah gitu aja wis zikir kepada Allah, karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sing darani Allah itu gak zikir, kapan mengucapkan Allah tok gak berzikir. Ya kan itu kan Allah, ya artinya di situ pasti ada pengagungan kepada Allah. Ketika orang bilang Allah, itu mesti di hati anak ngagung dan Gusti Allah apa enggak? Mesti adanya. Walaupun tidak kamu mengucapkan Allahu Akbar, tapi kamu bilang Allah saja, itu sudah pastilah gak mungkin menungso mengucapkan Allah, kecuali pasti di situ mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan apa beratnya mengucapkan Allah? Gak ada beratnya. Maka ini gak anak berarti wal kulfatu khafifah, dan bebannya ringan binisbati lagi, dibanding dengan yang lain. Sholat harus wudu sik, poso yang lor angel kabeh, sedekah ya maksa harus mengeluarkan barang, apalagi bantu orang, dan ini abad kabeh. Tapi ini Allah niku apa ribetnya? Subhanallah, maca subhanallah, wis katakan Allah gak boleh maca subhanallah, apa sulitnya? Gak ada sulitnya.
gak ada ininya, maka ini mudah. Fa fadhala dzikru min hadhil haitsiyat ghairu min al-mal, maka zikir ini mengungguli min haitsil haitsiyat, dari segi-segi ini mengungguli ghairu lain-lainnya, zikir minal amal, dari amal-amal yang lain. Maka zikir itu mengungguli amal-amal lain dari segi ini. Wa in kana li ba'diha, walaupun sebagian amal fadlun alaihi, keutamaan dibanding dengan zikir, min haithiyatin ukhra, dibanding dengan segi-segi yang lain, dari sisi-sisi yang lain. Jihad fisabilillah, akhirnya wong sing gak iso salat iso salat, sing gak iso zikir iso zikir ning Gusti Allah. Asalnya yang dia untuk masuk Islam, karena di situ akan dimusuhi banget kalau masuk Islam, akhirnya gak wani masuk Islam. Kemudian kamu jihad fisabilillah di situ, kemudian dia jadi mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nek zikir tok, wah, zikir manfaatnya kepada kamu saja. Ada manfaat, tapi jadi orang berzikir tetap ada manfaat kepada yang lain, tapi tidak signifikan kayak jihad fisabilillah. Nah, ini dari segi-segi yang lain, ibadah yang lain punya keistimewaan. Ketika kamu sholat di masjid, kemudian banyak orang yang kemudian datang ikut ke masjid, sholat berzikir, malah sebaiknya gak diketokno. Kagak iso ngajak ning wong li gak pada iso. Alhasil ibadah-ibadah yang lain punya keistimewaan. Tapi zikir juga punya keistimewaan yang banyak juga. Qala fa min khususiyati dzikri khifatul mu'nah. Termasuk kekhususan zikir adalah khifatul mu'nah fihi. Ringannya biaya, biaya. Gak ono biayane, gak ono keberatane. Ma'afatihi, disertai dengan selain keagungannya zikir, selain keutamaan zikir. Wa annahu yumkinul mudawamatu alaih, dan sesungguhnya zikir itu mungkin untuk dilakukan terus. Hatta innahu yambaghi, sampai sesungguhnya zikir yambaghi liman yakunu ala halatin yukrahu lahu fiha ayyadhkurallaha bilisanihi, sampai kadang-kadang sebagai orang sayuknya bagi orang yang dalam keadaan dimekruhkan untuknya dalam keadaan tersebut untuk berzikir kepada Allah dengan lisannya, seperti berada di minul khala, sebagaimana seperti jadi dalam keadaan di WC, di tempat buang air besar atau air kecil, wal jima', dalam keadaan jima', alla yaghfala an dzikrillah bil qalbihi, sayugjanya dia tidak lupa, tidak lalai dari zikir kepada Allah dengan hatinya, tetap zikir kepada Allah. Niki gurune Abuya ta sinten kayak niku Quran terus, sapa supaya lupa kula, beliau sering cerita berzikir maca Quran terus sampai kapan nenggone WC pun, kapan lidahnya nggak digigit gini, ini tetap maca Quran. Akhirnya digigit sampai anak bekasnya. Ini Quran maca adiki. Nah, maca Quran kan kau lah nenggone, zikir juga nggak boleh. Tapi kemudian api nendung hati tetap dibolehkan. Jerok napa alal qalb, ala sunnah. Hatinya terus iling Gusti Allah terus. Kadzalika qala al-ulama billah rahimahullahu taala. Begitulah ulama pada ngendika rahimahumullahu taala. Seperti itu. Fala tazal rahimakallah dzakiran, maka teruslah rahimakallah kamu dalam berzikir, selalu berzikir kepada Allah. Wa in kunta sani'an wa mukhtarifan, walaupun kamu dalam keadaan membikin sesuatu, wa mukhtarifan, dalam keadaan kerja, walaupun kamu dalam keadaan kerja, dalam keadaan bikin apa,
wa mulabisan li syai' dan sedang melakukan sesuatu min asyghali dunya dari kesibukan-sibukan dunia, selalu berzikir terus. Falazim adzikri falazimi dzikra ma'a dzalika biqalbika wa bilisanika hasabal imkan. Maka teruslah, tetap pilah zikir bersama dengan pekerjaan-pekerjaan itu semua, kesibukan itu semuanya, dengan zikir dengan hatimu, wa bilisanika dengan lisanmu, hasabal imkan sesuai dengan kemampuan. Kamu dalam keadaan nutuk gini sambil bilang Allah Allah wong nafas wae kaboten, bagaimana bisa ya gak bisa pakai hati. Ketika bisa dengan lisan, dengan qalb, lakukan. Ini ketika beliau. Wa in dzakartallaha ta'ala fi sirrika wa bihaitsu tasma, dan ketika kamu berzikir kepada Allah fi sirrika, dalam zikir sir kamu, zikir rahasia kamu, wa bihaitsu tasma'u tusmi'u nafsak, dan dengan sekitar ketika kamu berzikir dalam pelan-pelan kamu, di mana kamu bisa masih tusmi'u memperdengarkan pada diri kamu sendiri, tapi tetap kurungu kupingi dengan zikir itu, faqad asabta wa ahsan, maka kamu telah benar melakukan kebenaran, asabta benar melakukan kebenaran, wa ahsanta dan kamu telah berbuat baik. Qala alaihi salatu wassalam khairudz dzikri al khafi, sebaik-baiknya zikir adalah yang khafi, yang samar, wa khairur rizq ma yakfi, dan sebaik-baiknya rizki adalah yang cukup, gak lebih-lebih tapi cukup. Wa fil ayatil karimah wadhkur nafs fi rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa, zikirlah Tuhan kamu, ingatlah, sebutlah Tuhan kamu di hati kamu, di dalam diri kamu, tadarru'an dengan merendahkan, dengan rendah diri, wa khifatan dan dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Kalau pelan-pelan tapi masih mendengarkan lisanmu, ini bagus. Kan Gusti Allah ngendika wa dzkur rabbaka fi nafsika tadurru wa khifatan wa dunal jahri. Sebenarnya wa dunal jahri. Khifah langsung ke khauf. Khaufun, kemudian ketika ikut wazan fi'la khifatan. Samar khafiya yakhfa. Ini wa dunal jahr. Jadi kamu benar kalau melakukan itu baik, sangat baik. Tapi wa in jaharta bi dzikri ma'al ikhlasi lillahi fihi wa lam tushawwis bi sabi bidzalika ala musallin wala qari'in wala bi haitsu tukhallitu alaihi salatahu wa qira'atuhu fala ba'sa bil jahr. Wa in jaharta bi dzikri, dan kalau kamu mengeraskan suara bi dzikri dengan zikir, tapi ma'al ikhlas, sesuai dengan ikhlas lillah fihi, di dalam zikir, ikhlas ketika zikir dia ikhlas, banterno tapi suaranya, walam tusyawis, dan kamu tidak mengganggu, tidak menjadikan musyawwas, tidak mengganggu, bisa pabidalika dengan sebab kamu mengeraskan itu, tidak mengganggu ala musallin kepada orang yang sholat, wala qari'in, dan tidak mengganggu terhadap orang yang membaca, bikhaitsu tukhallitu alaihi salatahu, sampai di mana sampai kamu menjadikan mencampur, yakni mengganggu, yakni mengganggu sampai nopo terganggu, sampai bingung dengan ucapannya, dengan bacaannya. Tuh Khalid, yakni kamu mencampur bacaan dia, sholat dia dan qiraahnya. Fala ba'sa bil jar, maka tidak apa-apa kamu mengeraskan. Falamat naminu, tidak ada larangan dari zikir dengan keras. Baluwa mustahabun wa mahbub, sebaliknya ini juga disunahkan dan disenangi. Sayyidina Abbas enggak salah ngendikon dalam hadits napa, kita itu ngerti buyare Kanjeng Nabi dengan zikir, suara zikir banter, akhirnya ngerti krungu. Oh berarti selesai. Karena di belakang padha banter zikir iki, zikir setelah sholat dengan takbir atau apa lupa saya. Sahabat ya gitu. Bagaimana bisa berzikir bareng-bareng kalau memang pelan-pelan kabeh? Ya gak mesti bener. Jadi kalau keras monggo, tapi syaratnya kudu ya semuanya adalah napa ikhlas.
Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah ala wafqi ma dzakarnahu minal ikhlas wa adami tawashawus alal musallina wa talina wa nahwihim fadzalika mandubun ilaihi wa murraqaban fi. Wa in kana dzalik, dan kalau itu dilakukan ma'a jamaah bersama dengan segerombolan orang, sekelompok orang, ijtama'u yang mereka berkumpul semua li dzikrillah untuk berzikir kepada Allah ala wafqi ma dzakarnahu, sesuai dengan apa yang sudah kami sebutkan, yaitu harus ikhlas, tamutashwis, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu pada orang yang sholat dan orang yang membaca dan wanahwihim dan orang yang semacam dia. Ana wong turu akhirnya wayahe turu niki magane kemudian qiraah niku sadurunge subuh iku piye hukume, niki memang ya iki ganggu pegak, sebenarnya seperti itu juga. Ini aturannya memang gak salah, tapi kadang-kadang ketika diucapkan dianggap salah. Ngeten iki. Wong qiraah kok sadurunge surat kok dilarang. Ya jangankan qiraah, kamu zikir banter ketika itu ganggu orang yang dilarang. Lah qiraah mau kaset ngono ae. Wong zikir sendiri yang benar-benar zikir kepada Allah ketika itu mengganggu orang yang punya hak untuk napa niki, punya hak artinya azan gak punya hak. Azan yo banter gitu, gak ono yo gak ono krungu. Wong mesti diletok. Tapi yang lain zikir pada Allah yang jadi memang hukumnya asli seperti ini. Di kitab-kitab kita seperti ini. Waktu itu pada tidur, kemudian kita nggak boleh mau Quran waktunya tidur keras-keras. Nah, tidur punya hak untuk tidur. Ya, apa meneh? Qiraat ini kalau aslinya seperti itu. Aslinya hukum seperti itu sebenarnya. Kalau kita baca di nomor kitab-kitab itu. Qala. Ini kan gitu kan, bersama dengan jamaah banterno yang kumpul, tapi dengan syarat di atas harus ikhlas, tidak mengganggu pada orang yang sholat dan sebagainya. Lah ini saiki juga kadang-kadang yo ning di masjid itu maulidan dalam waktu sholat. Artinya kadang-kadang di tempat yang di situ banyak orang datang, di pinggir jalan yang biasa orang sholat di situ. Karena saya pernah di masjid Tuban Sunan Bonang, okay. Itu kan di situ kan selalu ada orang sholat, kemudian mengadakan tibaan maulidan sampai keras, nggak karu-karuan, sampai kita mau sholat itu nggak bisa ya nih. Ini sebenarnya ya secara umum ya, kecuali kalau kadang-kadang monggo lah. Kanjeng Nabi ya juga kadang-kadang masjid digawe perang-perangan, juga kadang Hasan syair penyair Kanjeng Nabi itu juga kadang-kadang menyelandungkan syair di dalam masjid, mestinya yang banter. Gak mungkin menyanyikan syair dengan pelan-pelan. Tapi itu kalau dalam keadaan tidak terlalu sering, mungkin setahun bisa, mungkin ini monggo lah dalam munasabah. Tapi kalau setiap malam Jumat, betul pemahaman saya, sebab tempat-tempat yang di situ memang selalu akan ada orang yang sholat di situ. Aku mau banter-banter kemudian niki monggo lah, paman gak usah banter-banter di pojok sana. Jadi uang sholat sebelah sini masih bisa. Tapi kalau tidak gitu selalu kayak gitu ya repot ini. Jadi kalau jarang-jarang ya monggo. Karena Kanjeng Nabi ketika Id kadang dibuat seperti itu. Qala fadzalika mandubun ilaih, maka ini adalah disunahkan, muraqabun fi waqad waradat bi fadlil akhbar, dan benar-benar hadis telah menerangkan tentang waradat datang al akhbar hadis bi fadlihi, menerangkan tentang keutamaannya. Qala li suratu wassalam
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha ta'ala yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala illa ghafara lahum. Tidak kumpul satu kaum fi baitin dalam satu rumah masjid fi buyutillah dari masjid-masjid Allah, yadhkurunallah mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, yuriduna bidzalika wajhallah mereka menghendaki dengan itu ridhoni Allah Ta'ala, illa ghafara lahu tidak kumpul kecuali pasti Allah mengampuni mereka. Wa baddala sayyiati hasanat dan Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam ma qa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafatumul malaika. Tidak duduk satu kaum yadhkurunallah mereka berzikir kepada Allah Ta'ala illa hafatumul malaika kecuali di hafatumul malaika kecuali diselimuti, diliputi oleh para malaikat, dikepung oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan ditutupi oleh nama rahmat Allah, mereka terliputi dengan rahmat Allah. Wa nazalat alimus sakinah dan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indah dan Allah akan menyebutkan mereka, menutur mereka, menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah orang yang berada di samping Allah, ini di langit fil malail a'la. Wa qala alaihi salatu wassalam idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ketika kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u maka makanlah di situ, yakni maksudnya dari kebun-kebun itu petiklah, makanlah, ambillah, makanlah itu. Qala wa riyadul jannah ya Rasulullah, riyadul jannah itu apa? Qala hilaqudz dzikr, yakni halaqah dzikir, halaqah dzikir. Wa fi riwayatin majalisud dzikri, majlis dzikir. Ketika kamu lewati itu, ikutlah duduk situ untuk berzikir bersama mereka. Walaupun wiridan lain lah. Koyo-koyo seperti niku. Wiridan kita ngene, ini ngono-ngono wis pokoke zikir Gusti Allah niku semelak ning kono. Ketika dengan Nabi. Wa warada fil hadits tawil, dan datang di dalam hadits tawil alladzi awwaluhu yang awalnya adalah innalillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya malaikat sayyarah yang selalu yang satu berkeliling fil ardi di bumi, yatlubuna majalis dzikri, mereka mencari majelis-majelis zikir. Tsumma saqal mala, semua hadis kemudian rawinya niki menyebutkan jelentrehno nggone hadis itu ila angkal, sampai kemudian Rasulullah ngendika fi akhir dalam hadisnya, dalam akhirnya fayaqulullah, kemudian Allah ngendika lil malaika pada malaikat, usyhitukum anni qad ghafartu lahum, aku saksikan kepada kalian aku sudah mengampuni. Saksi ini ya bahwa aku sudah mengampuni mereka. Ahli dzakirin, orang-orang yang berzikir di kumpul tadi itu. Wa a'taituhum ma yas'alun, dan aku memberi mereka apa yang mereka minta. Wa atuhum mimma yasta'idun, dan aku memberi perlindungan mereka dari hal-hal yang mereka minta perlindungan. Fataqulul malaikat, kemudian malaikat berkata, fihim fulanun, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada si fulan abdun, seorang hamba khata'un yang banyak salahnya. Wa innama marra, tapi dia hanya sekedar lewat, fajalah sama, kemudian dia duduk bersama dengan mereka. Sebagian riwayat dia punya kebutuhan di situ, mungkin nunggu temennya, mungkin ada kebutuhan dengan seseorang, kemudian melot duduk di situ nunggu ambil zikir. Fayaqulu ta'ala, kemudian Allah ngendika, humul qaum la yashqa bihi balisuhum, mereka adalah kaum yang tidak mungkin syagi, tidak mungkin celaka orang yang duduk bersama mereka. Al-hadits, hadis ini masyhur. Lah niki yadhkurunallah, dikira Allah masak dewe-dewe ini. Ya nek memang dewe-dewe mesti enak sendirian ning kono lapo kumpul-kumpul mumpun dikir Gusti Allah. Kan secara logika seperti itu, ketika napa zikir di pelan-pelan, ya gak mungkin kumpul, apa kumpul. Ini mesti ketika kumpul seperti ini, kenapa kumpul? Karena kepentingan bersama. Kepentingan bersama apa? Ya berzikir. Nek sekedar zikir napa khafi seperti itu, maka lebih disunahno napa untuk sendirian ke sana kemana gitu. Nah niki makanya niki menurut para ulama, kebanyakan ulama niki adalah napa zikir yang bareng-bareng. Lah bareng-bareng mesti keras.
Wa qad ikhtara jama'atun min ahli thariqati tasawuf al-jahra bidzikr. Sebagian golongan ahli thariqah telah milih jamaah min ahli thariqah telah milih jama'atun kelompok min ahli thariqati tasawuf, dari ahli thariqah tasawuf al-jahra bidzikr. Mereka memilih untuk mengeraskan suara dengan zikir, wal ijtima' bidzalik, kumpul dengan itu, walahum fi dzalika tara'iqu ma'rufah, dan mereka mempunyai thariqah ma'rufah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sambil gini yang gini-gini. Waqtara akhirun al-isra rabbi, dan yang lain memilih untuk pelankan zikir. Jadi ahli thariqah ini ono loro, ono sing bisa dengan kumpul bareng-bareng zikir, tapi ono satunya selalu berzikir pelan-pelan. Syadziliyah kebanyakan niki pelan-pelan. Naksabandiyah, Syadziliyah, Naksabandiyah niki pelan-pelan rata-rata. Wis zikir pelan-pelan. Yang lain ya banyak yang zikir bareng rifaiyah, zikir bareng-bareng ini. Wal jami' ala khairi min rabbin, semuanya di atas kebaikan dari Tuhan mereka. Wasadatin, dalam kelurusan min tariqim, dari tariqah mereka. Rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semuanya, wa nafa'a bihim. Tsumma in ala tariqah, kemudian ahli tariqah tasawuf la ya'diluna bi dzikri syai'an, mereka tidak menyamakan sesuatu apapun bi dzikri, tidak menyamakan dengan zikir syai'an, sesuatu apapun, mereka tidak. Wa alaihi ta'wiluhum, dan iktimat mereka yang selalu mereka lakukan adalah napa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nikah ahli tariqah kuwabeh napa lalu berzikir. Wa fihi syughluhum, di dalam zikir syughluhum, kesibukan mereka ba'da iqamatil fardh, setelah menjalankan hal-hal yang wajib, wajtinabil maharim, dan setelah meninggalkan keharaman. Wa bihi ya'murunal murid, dengan zikir mereka ahli tariqah memerintahkan murid-muridnya, wasaliki li tariqihim, dan orang yang napa jenenge niki melakukan mengambah berjalan pada tariqah mereka. Wa ya'khuduna alaihat, dan mereka mengambil janji di baiat bil mudawamah alaih, untuk menjalankan napa zikir itu, wal mulazamah lahu, dan selalu terus menerus melakukan zikir. Masya'ara itu bernama dengan syarat-syarat adab lahum, dan adab-adab mereka dalam tariqah mereka. Az-zikru lillah ahamwa wa akatuha, dan syarat berzikir kepada Allah adalah yang paling penting dari adab-adab dan syarat-syarat itu, wa akatuha, dan paling kuat. Wa dzikru ala anwa'in, dan disebutkan niki macam-macamnya zikir dan keutamaan zikir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirasirul Fatihah.